Hey, jumpa lagi dengan gue Dina Goleta di channel ini tentunya, dan kita ketemu lagi di segmen Info Traveling. Di periode kali ini gue akan update lagi tentang informasi syarat penerbangan domestik menggunakan maskapai Lion Air, terutama di masa PPKM yang ternyata diperpanjang oleh pemerintah dari periode 18 Agustus 2021 dan akan berakhir 23 Agustus 2021. Tentunya ada beberapa informasi yang harus lo update, harus lo ketahui supaya penerbangan lo bisa berjalan dengan lancar dan juga anti gagal. Syarat penerbangan khususnya menggunakan maskapai Lion Air, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang memang agak sedikit berubah. Seperti diketahui bersama bahwa pemerintah mengadakan perpanjangan masa PPKM dari tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus 2021 di Indonesia. Ini berlaku untuk wilayah darurat level 3, 4, dan juga level 2. Jadi di video kali ini gue akan berbagi informasi syarat penerbangan khususnya menggunakan maskapai Lion Air, sebuah maskapai yang tentunya banyak ditumpangi oleh para traveler yang ada di Indonesia. Dan syarat-syarat ini berlaku untuk penerbangan Lion Air kode JT, Wings Air kode IW, Batik Air kode ID. Informasi ini gue dapatkan dari situs kompas.com update dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, yakni sebagai berikut. Level 4, 3, dan 2 untuk wilayah Jawa dan Bali. Level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Level 3, 2, 1 untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Papua. Dan perlu diketahui serta menjadi catatan buat Anda semua yang ingin melakukan perjalanan bahwa saat ini setidaknya sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 pemerintah hanya mengizinkan untuk orang-orang yang akan terbang berusia minimal 12 tahun ke atas, sehingga untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu belum diberikan izin untuk melakukan penerbangan. Beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat Anda ingin melakukan perjalanan menggunakan maskapai Lion Air adalah sebagai berikut. Para penumpang harus memperhatikan hasil dari tes rapid, apakah positif atau negatif. Jika positif, tentunya tidak dapat melakukan perjalanan menggunakan maskapai Lion Air. Untuk semua pengujian kesehatan yang berhubungan dengan wabah yang sedang kita hadapi, maskapai Lion Air hanya mengizinkan untuk pengecekan kesehatan di semua klinik yang sudah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga hasil uji kesehatan baik positif atau negatif bisa langsung muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Dan buat lo semua yang ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang khususnya Lion Air dan juga beberapa maskapai yang lain, Anda harus melakukan proses download sebuah aplikasi di dalam Play Store yang bernama aplikasi Peduli Lindungi, dan tentunya harus menggunakan smartphone Android. Untuk semua penumpang Lion Air harus sudah melakukan proses vaksinasi minimal vaksin dosis pertama. Namun saran gua untuk proses vaksinasi, jika memang para penumpang atau Anda semua tidak mengalami kendala medis, gua harapkan Anda harus segera menyelesaikan untuk proses vaksinasi dosis pertama dan juga dosis kedua, dan hasil dari vaksinasi ini akan mendapatkan sertifikat, dan semua sertifikasi dari proses vaksinasi pertama dan kedua ini berintegrasi dengan sebuah aplikasi bernama Peduli Lindungi. Jadi mulai saat ini memang semua orang yang akan melakukan perjalanan harus sudah mendownload sebuah aplikasi bernama aplikasi Peduli Lindungi. Untuk perjalanan menggunakan maskapai Lion Air dalam kondisi tertentu, misalnya penumpang dalam keadaan hamil dan harus melakukan perjalanan, kemudian juga berobat untuk alasan penyakit tertentu atau yang berhubungan dengan medis, meskipun belum divaksin dosis pertama minimal, namun penumpang tetap bisa melakukan penerbangan dengan syarat harus melampirkan surat bukti yang dikeluarkan oleh petugas medis terkait. Yang harus diperhatikan apabila penumpang dalam kondisi transit tidak keluar dari bandara, maka penumpang tersebut tidak akan diberlakukan peraturan yang sedang dilakukan di daerah tersebut. Misalnya, jika Anda terbang dari Kendari menuju ke Jogja, kemudian Anda transit di Makassar, sepanjang memang Anda tidak melakukan
proses perjalanan keluar dari bandara yang ada di Makassar, maka Anda akan tetap aman. So, menurut gua, jika memang lo kemalaman di bandara dan lain sebagainya, menurut gua menginaplah di hotel yang ada di dalam bandara untuk menghindari terjadinya hal-hal yang harus Anda lengkapi lagi untuk dokumen-dokumen. Kemudian di peraturan yang terbaru ini, di masa PPKM tanggal 18 sampai 23 Agustus 2021 untuk penerbangan menggunakan maskapai Lion Air, ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan peraturan sebelumnya dan gua akan update sekarang. Secara garis besar, jika lo memang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua untuk penerbangan antar provinsi di Jawa dan Bali, maka lo hanya perlu menunjukkan surat rapid antigen. Tapi jika lo baru melakukan vaksinasi dosis pertama, kemudian lo melakukan penerbangan domestik antar provinsi di Jawa dan Bali, maka lo wajib melakukan tes PCR dan semuanya harus negatif tentunya. Namun ada pemberlakuan daerah-daerah khusus ya, meskipun berada di Jawa dan Bali, gue tidak akan sebutkan di video ini, tapi lo bisa baca di link deskripsi yang udah gue sematkan beberapa daerah-daerah di Jawa dan Bali, bandara yang memberlakukan peraturan khusus. Untuk penerbangan rute domestik dari dan menuju beberapa bandara yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Papua, itu memang secara garis besar selain harus menunjukkan bukti vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua, para penumpang wajib melampirkan bukti surat tes kesehatan dan hanya berlaku PCR ya. Jadi untuk antigen tidak berlaku, dan itu pun hanya untuk bandara-bandara tertentu yang agak cukup banyak sehingga gue tidak bisa sebutkan satu persatu. Lo bisa cek di link deskripsi, di situ sudah gue tulis secara detail untuk bandara-bandara mana saja di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Papua yang mensyaratkan selain harus menggunakan vaksin dosis pertama dan dosis kedua berupa sertifikat tanda bukti yang bisa dicek di aplikasi Peduli Lindungi, penumpang wajib melampirkan bukti surat tes kesehatan hanya PCR. Kalau di Jawa dan Bali masih ada pengecualian, di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua itu wajib menggunakan bukti tes berupa surat PCR. Baik, untuk informasi penerbangan domestik menggunakan maskapai Lion Air pada masa PPKM periode 18 sampai 23 Agustus memang agak cukup banyak, agak cukup kompleks. Jadi menurut gua sih memang lu harus menggali informasi lebih dalam lagi. Tujuannya hanya satu, supaya perjalanan dan penerbangan lo itu tidak terjadi gagal sehingga lo tetap nyaman untuk bisa sampai dan selamat di tempat tujuan. Untuk informasi lengkap dan detailnya, selain lo bisa baca di link deskripsi yang ada di bawah video ini, lo juga bisa mengunjungi blog gua di www.denyanggoleta.com. Di situ lo bisa update terus untuk informasi-informasi mengenai perjalanan, dan juga gua akan terus update di channel YouTube gua dalam segmen info traveling. Dan yang pasti, soalnya nggak perlu banget, lebih baik lo di rumah aja, karena kondisinya saat ini emang bener-bener sangat-sangat terus berubah ya, sangat-sangat creepy sih menurut gua. So, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita hadapi pada saat ini bisa segera berakhir. Oke, mungkin itu aja ya informasi mengenai beberapa syarat penerbangan domestik menggunakan maskapai Lion Air untuk wilayah di seluruh Indonesia. Dan untuk informasi-informasi berikutnya tetap akan gua update, akan gua cek lagi apakah nanti di periode tanggal 23 Agustus ke sana masih ada perpanjangan PPKM atau tidak. Yang pastinya tetap terkoneksi bersama gua di channel YouTube gua maupun di blog gua, dan tetap sehat, tetap semangat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time. What do you do when Captain turn your love to a up? Hey, I'm rolling clean off a bean.